syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpah rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruangan kelas 4 SD Negeri Semen dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua yang telah memenuhi undangan kami semua dalam rangka nanti adalah kegiatan diseminasi tentang budaya positif, yang mana pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang paradigma pendidikan lama ke paradigma pendidikan yang baru. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ibu, kepada ibu-ibu yang EDP, yang mana pada kesempatan ini nanti akan menyampaikan materi diskusi atau memandu diskusi tentang materi tersebut. Mari kita mohon untuk partisipasinya dan dukungan secara penuh demi kebaikan dunia pendidikan di SD Negeri Semen dan dunia pendidikan di secara nasional pada umumnya. Sebelumnya akan saya sampaikan bahwa karena di SD Negeri Semen ada 4 CGP, maka nanti dari materi akan disampaikan dan masing-masing kurang lebih adalah 30 menit masing-masing CGP, yang dimulai dari Ibu Farida Nurhikmah, yang kedua Ibu Rini Wahyuni, yang ketiga Ibu Rika Novitasari, dan nanti Ibu Fitri Yuli Astuti. Demikian untuk menyingkat waktu atau demi efektifnya waktu, maka saya tidak akan menyampaikan panjang lebar. Mari kita simak bersama-sama dan selamat untuk menyampaikan materi. Semoga hal ini nanti bisa sekali lagi bisa membawa manfaat bagi kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu, alhamdulillahirabbil alamin, pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di SD Negeri Semen untuk membahas bersama tentang budaya positif. Nanti kami berempat akan secara bergantian menyampaikan beberapa materi yang semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Materi yang pertama, nanti saya akan menyampaikan tentang budaya positif, kemudian nilai-nilai kebajikan, dilanjutkan tentang teori kontrol, hukuman penghargaan, dan sedikit tentang retribusi. Kemudian sesi kedua akan disampaikan oleh Ibu Rini Wahyuni. Menyampaikan tentang apa, Bu Rini? Ya, nanti dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan materi yang ketiga dan yang keempat, yaitu tentang keyakinan kelas dan 5 kebutuhan dasar manusia. Untuk sesi berikutnya, Bu Rika. Ya, untuk sesi selanjutnya saya akan menyampaikan materi positif kontrol. Selanjutnya nanti kami akan menyampaikan materi yang ke-6, yaitu tentang sedikit restitusi. Baik Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan sikap yang baik. Kita mulai dengan membaca lafaz basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita bisa berjalan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, mari kita awali materi pada siang hari ini. Mari kita diskusikan bersama materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif dan
mencobalah bukan. Saya minta 2 orang sukarelawan dari Bapak Ibu, silakan. Ada yang berkenan. Nanti untuk orang pertama bertugas untuk menyiapkan kertas, kemudian menuliskan sesuatu yang sangat berharga bagi Bapak Ibu, kemudian dibuat tepalan di tangan untuk kemudian menyimpan sesuatu yang sangat berharga itu dalam tepalan tangan Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu berusaha dengan sekuat tenaga untuk menjaga karena pentingnya benda yang Bapak Ibu tuliskan itu. Bisa benda ataupun sesuatu yang pokoknya yang sangat berharga. Kemudian nanti orang kedua bertugas untuk mencoba dengan segala macam cara untuk berusaha membuka kepalan tangan dari orang pertama tadi. Boleh dengan membujuk, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, atau mungkin menjanjikan sesuatu, berusaha untuk agar orang pertama mau membuka kepalan tangannya tersebut. Silakan Bapak Ibu, ada yang berkenan untuk menjadi sukarelawan. Baik, terima kasih kepada Pak Kapit dan Pak Marjo. Monggo Pak Kapit menjadi orang pertama atau orang kedua? Oke, saya harus merebut apa itu yang ada di dalam genggaman ini. Tentunya ini sangat kuat sekali. Tapi walaupun sangat kuat, ini bagus saja yang kuat bisa lapuk, ya kan? Bisa hancur. Apalagi dengan ini. Tapi ini sangat sekali, ya. Apa tuh di dalamnya ini? Boleh bujuk, bisa bujuk, lihat ini, bujuk, lihat. Kalau di belum tak boleh tangan. Tidak boleh tangan. Coba. Apa itu ada biar agak taruh coba. Bisa pegang saya, bisa coba. Belum. Aduh ini dibuka sedikit coba tak keringetin. Oh tak dikasihkan anak kecil tak malah bahaya sekali. Coba lihat aja. Oh kok nambungnya itu wah ternyata tutup kembali ya. Pak Kapit ini ada jari ya. Oke, nanti kalau salah saya berarti tidak bisa. Kalau salah oleh yang benar berarti tidak bisa membuka kamu. Tetapi kalau kamu yang salah harus bisa ambil. Oke? Kok ya Pak? Berharga ini Pak. Oh berharga sekali. Kenapa kok berharga? Sesuatu yang spesial. Wah spesial sekali. Wah, ini saya harus bagaimana ini? Tapi tidak boleh menyakiti ya. Tidak boleh menyakiti. Coba kuat sekali ternyata luar biasa ini. Wah ini sulit sekali Bu. Saya keropok. Ini kalau nggak bisa gimana nih? Sudah cukup Pak. Oh belum ya? Baru kan mau baru direbut. Ini harus cepat ya? Harus cepat enggak? Ya, direbut boleh kok. Oh tidak. Direbut boleh. Ternyata sulit sekali saya berusaha untuk kita kucing tangannya barang hilang. Ternyata sulit sekali nih. Wah ini mohon maaf tidak bisa ini. Oke. Ya, terima kasih. Terima kasih untuk Pak Marjo dan Pak Kapit. Sebentar Pak Kapit. Pak Marjo juga. Saya mau tanya-tanya dulu. Oke. Di sini ada pertanyaan tadi berarti kepala tangannya tak menutup ya Pak Kapit. Oke. Mengapa dan apa alasan Pak Kapit untuk tetap menutup kepala tangan dengan Pak? Karena ini merupakan sesuatu yang berharga dan
Kemudian menurut Pak Marjo atau Pak Kafe, sesungguhnya siapa tahu yang memegang kendali atau kontrol untuk tetap menutup kepala tangannya itu? Dirinya sendiri ya. Bapak Ibu di sini penasaran nggak dengan apa saya sangat berharga dari yang dikatakan oleh Pak Kafe ini? Penasaran Pak? Boleh coba ditunjukkan kepada Bapak Ibu semua. Keluarga. Nah, jadi Pak Kapet ini menggenggam tangannya berusaha untuk mempertahankan apa yang menjadi miliknya yang sangat berharga. Jadi sekali lagi kontrol itu terletak pada diri kita sendiri. Mau berusaha seperti apapun Pak Marjo untuk berusaha membuka, tapi tetap tidak bisa karena kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Tepuk tangan untuk Pak Marjo dan Pak Kapet. Bapak Ibu, kaitannya dengan profesi kita sebagai pendidik. Coba kita ingat-ingat kembali tentang teori kontrol Dr. William Glasser. Beliau ini adalah seorang psikiater dan juga seorang pendidik. Beliau ini mengemukakan bahwa ada 4 hal yang menjadi miskonsepsi. Yang pertama, ilusi bahwa kita sebagai guru itu bisa mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif dalam hal ini bujukan. Kayak tadi Pak Marjo sudah berusaha sekuat tenaga untuk membujuk. Nah, bujukan itu sebetulnya tidak efektif dan juga tidak selalu bermanfaat, Bapak Ibu. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan penguatan. Kritik itu akan membuat orang merasa bersemangat, dapat menguatkan karakter. Sebetulnya kritik atau penguatan-penguatan negatif mungkin juga bisa perilaku marah atau hukuman. Itu bukan mengontrol murid, tapi justru hanya membuat anak-anak itu merasa bersalah. Nah, yang terakhir bahwa orang dewasa kita sebagai orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Jadi yang ingin saya tekankan Bapak Ibu bahwasanya kita sebagai guru itu sebetulnya tidak bisa mengontrol murid-murid kita karena kembali tadi yang bisa mengontrol itu adalah masing-masing dari murid kita sendiri. Kalaupun memang kita berhasil mengontrol murid, menginstruksikan sesuatu, kemudian murid kita melakukan sesuatu, itu sebetulnya karena memang murid-murid kita yang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Karena kontrol dari guru adalah kebutuhan dasar yang memang akan dipenuhi oleh murid ketika itu. Kemudian slide selanjutnya. Pada siang hari ini adalah tentang budaya positif, Bapak Ibu. Salah satu unsur utama untuk menciptakan budaya positif yaitu melalui disiplin positif. Nah, jadi yang akan kita bahas pertama, kita sebagai pendidik berusaha untuk mewujudkan disiplin positif bagi murid agar mereka berperilaku sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan perilaku tersebut berasal dari motivasi dalam diri murid-murid kita. Jadi bukan karena dorongan dari luar. Oke, mari kita cermati satu persatu. Disiplin positif yaitu pendekatan yang menekankan pada pengajaran dan pembelajaran melalui pengembangan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan kemampuan berpikir kritis. Contohnya, disiplin positif dalam kelas yakni membuat keyakinan kelas
kelas yang nanti akan disampaikan lebih lanjut oleh guru ini. Jadi, alih-alih menggunakan peraturan yang dibuat oleh guru, lebih baik siswa dilibatkan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi, hal apa yang ingin mereka capai, kemudian bagaimana cara mencapainya, siswa dilibatkan Bapak Ibu. Jadi, guru melibatkan siswa dalam diskusi tentang norma atau aturan kelas yang kemudian akan disepakati bersama. Jadi, jangan hanya beranggapan bahwa disiplin itu merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan atau menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan atau mungkin hukuman seperti itu. Selanjutnya tentang nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Kenapa dikatakan universal? Karena nilai-nilai kebajikan ini bisa diterima oleh semua orang, tidak memandang suku bangsa, kemudian bisa diterima oleh lintas bahasa, kemudian juga lintas agama maupun dengan latar belakang yang berbeda. Nah, kaitannya dengan posisi kita sebagai pendidik, maka nilai-nilai kebajikan yang ingin saya tekankan adalah tentang profil pelajar Pancasila. Sebetulnya nilai-nilai kebajikan itu ada banyak sekali Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ingin mengetahui lebih banyak, Bapak Ibu bisa melihat kembali dalam PMM. Di masing-masing smartphone Bapak Ibu sudah ada PMM kan? Sudah muncul. Nah, di sana ada materi tentang budaya positif. Nah, namun yang akan saya tekankan di sini adalah tentang profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Atau mungkin masih ingat lagunya? Masih. Pakai nada lagu Natasha itu yang begini. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi, mohon Bapak Ibu berkenan sambil berdiri kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Nanti langsung 2 kali ya Bapak Ibu. 1, 2, 3. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Sekali lagi Bapak Ibu, pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, kreatif dan bernalar kritis. Nah, tadi Bapak Ibu, kemudian tentang teori motivasi. Budaya positif tadi lebih baik dilakukan oleh murid dengan motivasi intensif atau motivasi dari dalam. Coba Bapak Ibu, mari kita cermati bersama-sama teori motivasi perilaku manusia dalam bukunya Restrukturing School Disiplin karya Jane Gossett menyampaikan bahwa ada 3 motivasi
seseorang. Yang pertama, motivasi untuk menghindari ketidaknyamanan atau untuk menghindari hukuman. Jadi mungkin kadang anak-anak kita itu datang tidak terlambat supaya tidak dihukum, atau mungkin anak-anak kita memakai seragam yang lengkap supaya tidak dihukum. Nah, berarti anak tersebut masih berperilaku dengan motivasi eksplisit atau dari luar. Yang kedua, motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan, mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain. Misalnya mungkin orang tua menjanjikan, nah kalau kamu besok ujian dapat nilai 100, bakal ibu belikan sepatu baru. Kira-kira anak tersebut bakal termotivasi untuk dapat nilai 100 tidak? Tapi kemudian kalau ketika bapak ibunya tidak menjanjikan, anak tersebut bakal tetap rajin belajar atau tidak? Ya, jadi motivasi untuk mendapatkan penghargaan atau imbalan dari orang lain ini juga termasuk motivasi ekstrinsik atau dari luar. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menghargai diri sendiri, karena dia benar-benar dengan kesadaran ingin menjadi seorang misalnya yang bertanggung jawab. Dari ketiga motivasi ini, menurut Bapak Ibu, motivasi manakah yang memang seharusnya dimiliki oleh murid-murid kita? Bapak Ibu semua sepakat ya, bahwa anak-anak kita itu seharusnya memiliki motivasi dari dalam, motivasi untuk menghargai diri sendiri. Nah, ketika kita sudah tahu bahwa dari tiga motivasi ini, motivasi yang paling baik adalah untuk menghargai diri sendiri. Nah, makanya Bapak Ibu, dalam prakteknya kita bisa melihat sebetulnya anak-anak kita itu melakukan sesuatu apakah karena takut mendapatkan hukuman, atau sebetulnya karena mereka itu ingin mendapatkan penghargaan. Kalau memang anak-anak kita mau melakukan sesuatu karena mereka takut dihukum atau ingin mendapatkan hadiah imbalan, maka tugas kita sebagai guru adalah menuntun agar anak-anak memiliki motivasi dari dalam. Caranya bagaimana? Yang pertama, dengan mengurangi motivasi eksternal. Berarti motivasi yang pertama dan kedua itu dikurangi atau bahkan mungkin dihilangkan. Caranya, jadi kita menghindari adanya hukuman dan menghindari adanya penghargaan. Ketika awal saya mendapatkan materi ini, saya juga cukup kaget. Ternyata penghargaan itu tidak boleh, karena dampak dari penghargaan itu nilainya sama dengan ketika anak itu mendapatkan hukuman, membuat anak menjadi ketergantungan. Nah, Bapak Ibu, mari kita bahas lebih lanjut tentang hukuman dan penghargaan. Baik, yang pertama tentang hukuman dan konsekuensi. Baru nanti kita beralih pada penghargaan. Hukuman itu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Jadi anak-anak atau murid kita itu tidak tahu apa yang akan terjadi, dan anak itu tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan kita. Hukuman yang diberikan itu cenderung menyakiti anak-anak karena bisa berupa fisik ataupun menyakiti psikis karena kata-kata. Sedangkan kalau konsekuensi itu biasanya sudah terencana atau sudah disepakati sebelumnya, sudah dibahas dan juga sudah disetujui. Jadi murid-murid itu sudah tahu sebelumnya. Umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru. Jadi murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Namun dalam perbuatannya murid juga tidak dilibatkan. Nah, berikut ini ada beberapa tindakan dari guru. Bapak Ibu, mari kita cermati satu persatu
tindakan dari guru berikut ini. Ada 7 hal. Bapak Ibu, mari kita sambil refresh sejenak. Kita mengingat kembali apakah pernyataan-pernyataan ini, tindakan guru ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Nanti akan saya bacakan satu persatu. Apabila pernyataan ini adalah hukuman, maka Bapak Ibu silakan mengangkat kartu warna pink. Apabila pernyataan yang saya bacakan adalah konsekuensi, silakan Bapak Ibu mengangkat kartu yang warna kuning. Apabila pernyataan ini adalah hukuman, maka silakan Bapak Ibu mengangkat kartu warna pink. Apabila ini adalah konsekuensi, silakan Bapak Ibu mengangkat yang warna kuning. Hukuman, konsekuensi. Sudah siap Bapak Ibu? Oke. Yang pertama, tindakan guru untuk menyuruh anak mencatat 100 kali di dalam buku untuk mencatat 100 kali di dalam buku. Jadi anak disuruh untuk menulis kalimat, saya tidak akan terlambat lagi, karena anak tersebut perlu datang ke sekolah. Menurut Bapak Ibu, ini adalah hukuman atau konsekuensi? Kenapa tadi Bu Rika sempat? Oh ya, Ibu juga konsekuensi. Mungkin Bu Rika atau Ibu silakan mungkin bisa menyampaikan kenapa kok berpendapat itu ada konsekuensi. Tadi kan kalau hukuman itu adalah secara tidak direncanakan. Nah, tapi kalau konsekuensi mungkin sebelumnya sudah ada kesepakatan. Kalau nanti sampai terlambat harus begini. Nah, menurut saya karena di situ ada pencatatan 100 kali, itu saya berpikir sudah ada konsekuensi dari apa ya? Sudah ada kesepakatan kalau besok kamu terlambat sekolah untuk mengingat-ingat kamu harus menulis, saya tidak akan terlambat lagi, saya tidak akan terlambat lagi. Seperti itu. Jadi saya berangan-angan itu sudah ada kesepakatan sebelumnya. Terima kasih Bu. Kita tampung dulu, kemudian kita lanjut untuk pernyataan yang kedua. Lari ke pemilihan lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Pak Faris. Menurut Pak Faris, kenapa itu termasuk konsekuensi, Pak? Karena perbuatan yang dilakukan pada anak itu tidak tertuju pada hukuman. Ini konsekuensi apabila nanti terlambat akan melakukan lari keliling lapangan basket sebagainya. Tapi terkadang Pak, kalau itu kira-kira menyakiti anak kita bagaimana? Jadi anak-anak akan tersakiti secara fisik maupun psikisnya. Itu termasuk nanti hukuman. Kemudian kita lanjutkan yang ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Oke, saya sepakat itu adalah hukuman. Selanjutnya, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Ya, betul. Itu adalah konsekuensi. Jadi anak dilatih untuk bertanggung jawab terhadap perbuatannya. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar.
harus jawab. Ya, kemudian anak disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Pak Abdul mungkin bisa menyampaikan kenapa itu termasuk konsekuensi, Pak? Ya, jika sekolah itu sudah menentukan, misalnya anak itu pada hari Senin harus menggunakan sepatu warna hitam. Nah, karena dia tidak menggunakan sesuai aturan itu, maka konsekuensinya yaitu untuk tidak menggunakan sepatu seharian di sekolah. Jadi sekolah itu sudah mengadakan kesepakatan kalau menggunakan sepatu adalah sepatu yang hitam. Terima kasih Pak Abdul. Kemudian yang terakhir, tindakan guru menyuruh siswa lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini bagian ada yang konsekuensi cuma 2, yang lainnya termasuk bersama. Bapak Ibu, mari kita cek bersama-sama untuk jawabannya. Untuk yang terakhir itu adalah termasuk konsekuensi Bapak Ibu, karena pada jam PJOK ini anak-anak sudah dilibatkan akan peraturan kelasnya. Jadi untuk jawabannya konsekuensi yaitu tadi menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret, itu juga akan dilatih untuk bertanggung jawab, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, itu juga bentuk dari konsekuensi. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena selama 10 menit untuk pelajaran PJOK karena anak tersebut sudah ketinggalan jam, jadi diminta untuk menggantikan seperti itu. Nah, ini adalah perbedaan antara hukuman dan konsekuensi. Bisa kita simak bersama-sama. Pada hukuman itu cenderung membuat anak menjadi sakit, baik fisik maupun hatinya. Dan itu bisa berdampak dalam jangka sangat panjang, Bapak Ibu. Kadang-kadang hal-hal yang seperti itu malah justru mudah diingat anak-anak. Ya kan? Kemudian kalau konsekuensi itu membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Nah, untuk hukuman anak-anak itu jadi merasa peraturan itu menyebalkan. Itu adalah bentuk anak membenci kedisiplinan. Sedangkan konsekuensi anak-anak dilatih untuk bertanggung jawab, karena lebih menghargai tentang kedisiplinan. Dan dampaknya Bapak Ibu, ketika anak-anak dihukum, dipermalukan, anak menjadi merasa kadang marah atau mungkin merasa bersalah karena dipermalukan, bahkan merasa tidak dihargai oleh orang lain. Sedangkan ketika anak mendapatkan konsekuensi, anak itu akan kehilangan haknya, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Bapak Ibu, ketika ada tindakan anak yang keluar dari keyakinan, melanggar kedisiplinan, mungkin dan kita sebagai guru tidak boleh menghukum, lalu apa solusinya Bapak Ibu? Nah, solusinya yaitu restitusi. Apa itu restitusi? Untuk lebih detailnya, mungkin prakteknya nanti akan disampaikan oleh Bu Fitri. Tapi di sini saya akan menyampaikan sedikit. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi ini dilakukan melalui proses dialog antara guru dan siswa. Jadi membangun
segitiga restitusi. Tahap yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tahap yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga mengembalikan anak kepada keyakinan kelas. Nah, itu nanti akan dibahas lebih lanjut pada sesi selanjutnya. Bapak Ibu, ini adalah kesimpulan tentang perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman itu merupakan identitas gagal dan cenderung hasilnya negatif. Sedangkan konsekuensi itu lebih bersifat netral. Kalau restitusi itu termasuk tindakan yang positif karena anak dikembalikan kepada keyakinan yang sudah disepakati bersama. Nah, di sini adalah pernyataan-pernyataan tentang perbedaan antara hukuman konsekuensi dan restitusi. Ketika anak-anak dihukum, anak-anak jadi membenci peraturan. Ketika anak-anak mendapatkan konsekuensi, anak-anak akan cenderung patuh, menghormati. Kemudian, kalau anak diberi tindakan restitusi, maka anak tersebut akan menghormati dirinya sendiri. Jadi anak itu dikembalikan kepada keyakinan yang memang sudah disepakati sebelumnya. Kemudian, ketika anak mendapatkan hukuman, anak-anak itu akan tersakiti. Kemudian juga perilakunya menjadi agresif atau mungkin menjadi pasif. Sistem tidak akan berjalan bila murid itu tidak takut. Jadi hukuman itu bukan takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupannya, tapi tidak bisa diterapkan kepada semua orang. Untuk konsekuensi, anak itu memahami bahwa sesuatu harus terjadi. Misalnya kayak tadi, anak-anak menggunakan minuman, maka dia itu termasuk juga dari konsekuensi. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Sedangkan kalau restitusi itu anak-anak terpecahkan, bahkan dia bisa menemukan solusi dari permasalahannya sendiri. Ya, Bapak Ibu, tentang hukuman dan konsekuensi dan di akhir solusi dengan restitusi sudah cukup. Nanti kita beralih pada penghargaan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa hukuman dan penghargaan itu memiliki nilai yang sama. Istilahnya dihukum oleh penghargaan. Penghargaan itu berlaku sama dengan hukuman, dalam artian meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Jadi sama-sama motivasi yang timbul itu dari atau motivasi yang disini. Padahal tujuan kita tadi terhadap anak-anak adalah menumbuhkan motivasi dari dalam, motivasi yang fisik. Kenapa hukuman itu juga termasuk nilainya sama dengan penghargaan? Karena penghargaan itu bisa menurunkan kualitas. Anak-anak tidak akan bergerak kalau ini tidak diberi penghargaan, seperti itu. Penghargaan akan mematikan kreativitas. Penghargaan akan mengurangi motivasi intrinsik dari anak-anak kita. Lalu, apa solusinya ketika kita tidak boleh untuk memberikan penghargaan yang terus-menerus? Maka bentuk program kebajikan yang disarankan adalah pemberian apresiasi. Apresiasi ini dalam bentuk pengakuan, tapi juga tetap mengingat beberapa poin berikut ini. Jadi, dalam pemberian apresiasi, anak-anak diberi pengakuan secara khusus, secara pribadi, dan kepada semua siswa secara bergantian. Jadi kalau pemberian hadiah itu hanya diberikan kepada satu anak, nanti anak yang lain akan merasa bahwa dirinya itu gagal, aku tidak berhasil, dia berhasil karena aku tidak, seperti itu. Sedangkan kalau apresiasi ini, maka harus diberikan pengakuan kepada seluruh siswa secara bergantian. Dan penghargaan memberi pengakuan secara konsisten juga fokus
pada proses yang sudah dijalani anak itu, bukan pada hasilnya. Jadi memberi apresiasi selama prosesnya, tidak hanya bertujuan pada hasil akhirnya saja. Baik Bapak Ibu, demikian materi tentang disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kemudian tadi ada teori motivasi, hukuman penghargaan, hukuman yang bisa diganti dengan restitusi, kemudian penghargaan yang bisa diganti dengan apresiasi. Cukup sekian dari saya. Untuk selanjutnya, sesi berikutnya akan dilanjutkan oleh Bu Rini Rahimi. Jadi saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi ini kita akan membahas tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apakah itu keyakinan kelas? Ya, keyakinan kelas. Mengapa bukan peraturan? Tadi sudah dibahas sama Bu Ida tentang peraturan, ada konsekuensi dan hukuman. Nah, kenapa kita tidak memilih peraturan kelas tetapi keyakinan kelas? Karena ya, ada perbedaan antara peraturan kelas dan keyakinan. Jadi, menurut KBBI, peraturan adalah tatanan, sedangkan keyakinan adalah kepercayaan dan sebagainya yang sungguh-sungguh kepastian ketentuan. Definisi dari keduanya memiliki perbedaan dari penentu atau pembuatnya. Jadi, biasanya kalau peraturan itu yang membuat satu pihak, tapi harus dilaksanakan oleh semua pihak. Nah, sedangkan ada contohnya, misalnya peraturan pemerintah, ya berarti yang menentukan pemerintah, kemudian kita yang melaksanakan. Ya, terus untuk keyakinan itu mengacu dalam diri individu tersebut, kepercayaan apa yang sungguh-sungguh dipegang atau nilai-nilai apa yang diyakini. Jadi nyambung dari materinya Bu Ida tadi tentang motivasi yang ada dalam diri sendiri. Ya. Jadi keyakinan kelas adalah nilai-nilai universal yang disepakati tanpa ada paksaan dan diyakini bersama, yang berasal dari penyautan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan dan dilaksanakan oleh seluruh warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini biasanya yang membuat tidak dari satu pihak, tidak hanya guru saja, tetapi di sini murid dilibatkan secara aktif dalam proses pembuatannya. Keyakinan kelas menjadi tujuan atau fondasi dalam memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Dengan praktik pembuatan keyakinan kelas, murid dapat berpikir kritis, kreatif, reflektif, dan terbuka dalam menggali nilai-nilai yang diyakini dalam kelas. Dan dengan keyakinan kelas, murid akan lebih memiliki motivasi internal untuk menjalankan keyakinan dibanding dengan peraturan yang tidak terlibat dalam penyusunannya. Selain itu, murid dapat memahami makna dan tujuan dari keyakinan yang dibuat. Jadi kalau tadi anak-anak melaksanakan peraturan itu hanya karena takut akan kena hukuman atau hanya ingin mendapatkan penghargaan, itu kalau keyakinan kelas mereka melaksanakan itu bukan hanya karena takut akan hukuman, tetapi karena memang mereka memiliki kesadaran sendiri yang datang dari diri sendiri, sehingga akan menciptakan anak-anak yang bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Kemudian ya, keyakinan kelas menurut dosen adalah suatu keyakinan akan memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara implisit seseorang lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti rangkaian peraturan. Jadi memang dalam keyakinan
positif sehingga dapat memotivasi anak dari dalam. Terus keyakinan kelas yang dibuat tidak terlalu banyak sehingga mudah dipahami dan diingat oleh warga kelas. Berikutnya, keyakinan kelas dibuat seharusnya dapat diterapkan di lingkungan kelas. Semua warga kelas harus berkontribusi melalui curah pendapat dalam pembuatan keyakinan kelas. Jadi, sudah saya sampaikan tadi, dalam proses pembuatan keyakinan kelas ini memang anak-anak diajak terlibat aktif sehingga mereka bisa mengungkapkan pendapat mereka. Jadi ketika keyakinan kelas itu sudah disepakati, mereka akan dengan sadar melakukannya. Terus kemudian keyakinan kelas itu dapat ditinjau kembali dari waktu ke waktu. Artinya keyakinan kelas ini bisa menyesuaikan, mungkin bisa diubah dalam situasional ya. Di sini saya juga sudah mulai belajar membuat keyakinan kelas seperti yang sudah saya tempelkan di tembok itu ya. Di situ ada kesepakatan kelas 4, ada 5 ya. Nanti akan kita bahas. Tetapi sebelumnya kita lanjutkan dulu ke materi tentang ya. Jadi di sini ada prosedur pembuatan keyakinan kelas. Yang pertama, guru menjelaskan konsep keyakinan kelas kepada murid. Jadi konsep apa saja yang akan dibuat itu guru menjelaskan terlebih dahulu. Kemudian semua murid di kelas bercurah pendapat tentang keyakinan kelas yang diinginkan. Jadi nanti semua anak berpendapat, pendapatnya ditampung, terus kemudian baru diseleksi atau dipilih. Guru meminta menuliskan satu keyakinan kelas yang ingin diinginkan di kertas post-it yang sudah dibagikan oleh guru ya. Jadi nanti seorang guru bisa membagikan kertas kecil-kecil seperti itu, terus nanti anak-anak disuruh menulis. Kemudian guru dan murid meninjau kembali keyakinan kelas yang ditulis. Mungkin masih ada yang menulis dengan pernyataan negatif. Nanti kita akan mencoba membuatnya. Terus kemudian guru dan murid mengelompokkan menjadi nilai-nilai kebajikan yang menjadi inti dari keyakinan yang ditulis. Guru dan murid meninjau ulang, menyalinnya di kertas karton, menyetujuinya dan menandatangani keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas itu bisa ditempel di dinding. Ya, ini saya juga sudah mempraktekannya pada awal tahun pelajaran di awal semester kemarin. Berikutnya ini sekarang kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Jadi saya minta pendapat dari Bapak Ibu guru untuk menyampaikan beberapa contoh atau mungkin beberapa ide dalam pembuatan keyakinan kelas. Bapak Ibu bagaimana? Sudah dipahami petunjuknya? Bisa ya. Di sini saya kepengen ada 10 keyakinan kelas. Yang pertama, adakah yang mau menyumbangkan pendapatnya? Oh ya, Bu Ida? Tidak boleh datang terlambat. Oh ya, baik, tidak boleh datang terlambat ke sekolah. Ya, langsung ditulis di kantornya saja. Ya, tidak boleh datang tidak boleh datang terlambat. Tidak boleh apa Bu Fitri? Tidak boleh membuli teman. Ya. Terima kasih Bu Fitri, usulannya ditulis oleh Bu Rika. Tidak boleh membuli teman. Ya, ini
Tidak boleh makan saat pelajaran. Ya, bagus. Terus, monggo Pak Abdul. Tidak boleh ramai di kelas. Tidak boleh ramai di kelas. Ya. Pak Rian. Oh ya, tidak boleh mengolok-olok nama orang tua, ya. Bu Martina? Tidak boleh. Tidak boleh merusak fasilitas. Tidak boleh merusak fasilitas sekolah, ya. Tidak boleh mencoret-coret meja atau pakai tipek. Oh ya, tidak boleh mencoret-coret meja pakai tipek. Nah, ini Pak Majo belum. Tidak boleh menyontek ketika Ya, tidak boleh mencontek ketika ulangan. Tidak boleh mengambil barang milik teman. Ya, tidak boleh mengambil barang milik teman. Pak Kevin? Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Oh ya, tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Terima kasih kepada yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi selanjutnya, yaitu posisi 5 kontrol atau 5 posisi kontrol. Nah, apa sih sebenarnya 5 posisi kontrol itu? Nah, di sini ada tulisan dalam dunia restructuring school disiplin mengemukakan bahwa guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin dalam ruang kelas mereka selama ini akan efektif, apakah berpusat, memerdekakan dan memandirikan murid dari para semangat. Melalui serangkaian riset berdasarkan pada teori Dr. William Bristol, bukan berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan oleh seorang guru, orang tua, ataupun atasan dalam melakukan kontrol tersebut. Nah, 5 kontrol itu diantaranya yang pertama adalah sebagai penghukum. Nah, penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau hukuman verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi ini biasanya senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat untuk dapat mengingatkan murid-murid lain. Selanjutnya, posisi kontrol yang kedua yaitu membuat rasa bersalah. Biasanya dengan bersuara tersebut membuat bersalah. Membuat rasa bersalah akan menggunakan kebingungan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman atau bersalah atau bisa merasa rendah diri. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Nah, tapi sebelum sebagai teman dilanjutkan, kok sebenarnya ngantuk ya Bapak Ibu? Mari kita tepuk-tepuk dulu. Mari kita tepuk-tepuk dulu. Tapi kalau saya bilang tepuk 1 di depan saja. Kalau 2 di kanan sama di kiri. Kalau 3 kanan kiri depan. Kalau 4 kanan 2 kali kiri 2 kali. Kalau 5 kanan 2 kali kiri 2 kali 1 depan. Bisa ya? Tepuk 1, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Tepuk tangan untuk kita semua. Selanjutnya yaitu sebagai teman. Apakah sebagai teman kita pernah belum sih menjadi seorang teman bagi murid kita? Nah, pada posisi ini tidak ada yang menyakiti murid, namun akan tetap berupaya membuat murid menjadi lebih persuasif. Selanjutnya yaitu sebagai pemantau, yaitu memantau atau mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bisa menjawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi tersebut. Nah, posisi pemantau biasanya ada peraturan dan konsekuensinya. Dengan menggunakan sanksi tersebut, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid
yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahan sendiri, dan seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi sudah posisi paling mahir. Selanjutnya, sebelum kita akan melihat Selamat pagi Bu. Bu. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang diingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Nah, tadi sebagai manajer, yaitu hasilnya anak akan menguatkan mata karakter anak dan dampak pada muridnya, yaitu siswa dapat mengevaluasi diri bagaimana menjadi diri yang lebih baik. Nah, pada posisi manajer tersebut, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya. Jadi murid tadi berbuat salah dan harus mempertanggungjawabkan dan memberikan alasan yang tepat kenapa dia terlambat. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atau permasalahan sendiri tadi dengan menyuruh ibu atau bapak sebagai pengingat atau untuk membangunkannya agar tidak terlambat. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman atau kemampuan studi paling mahirnya dari posisi manajer. Siap menjadi guru sebagai manajer Bapak Ibu? Nah, terima kasih. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia merdeka, mandiri dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid kita seorang manajer bagi dirinya sendiri. Selanjutnya, Bapak Ibu mohon. Ya, terima kasih atas waktu yang diberikan. Berikutnya untuk materi berikutnya, materi yang terakhir yaitu tentang restitusi. Tapi sebelum kita mengulas atau mendiskusikan tentang sedikit restitusi itu seperti apa, alangkah baiknya kita restitusi terlebih dahulu. Mohon Bapak Ibu berdiri dan kita rileks. Kita ikuti gerakannya deh Bapak Ibu. Nada
partisipasinya. Kita lanjutkan restitusi. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Ida sebelumnya, restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru dengan murid, di mana akan menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dan restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen tahun 2004. Berikutnya restitusi juga yang menurut Serson Gosen juga di tahun 1996, yaitu tentang restitusi juga ya. Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Segitiga restitusi. Jadi untuk menurut dosen tadi digambarkan melalui segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi itu, kenapa disebut segitiga restitusi? Karena ada 3 langkah. Langkah yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Langkah yang kedua yaitu memvalidasi tindakan. Kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Untuk menstabilkan identitas itu biasanya menggunakan kata-kata atau berdasarkan pada seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan dan itu manusiawi. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bapak Ibu guru juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Contoh menstabilkan identitas. Berikutnya untuk memvalidasi tindakan. Contohnya untuk memvalidasi tindakan di sini, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Atau adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Itu memvalidasi tindakan. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati, keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati. Kamu ini menjadi orang yang seperti apa? Itu contoh untuk menanyakan keyakinan. Mas Rifai tahu kenapa Bu Guru panggil ke sini? Mas Rifai, kamu tadi terlambat datang ke sekolah ya? Iya. Dalam waktu 1 bulan ini sudah berapa kali kamu terlambat datang ke sekolah? Sekitar 7 kali terlambat. Menurut kamu terlambat datang ke sekolah itu suatu kesalahan atau bukan? Manusiawi Mas Rifai, semua orang pernah melakukan kesalahan. Yang penting kita mau berusaha untuk memperbaikinya. Kita cari solusinya bersama-sama ya. Mas Rifai terlambat datang ke sekolah pasti punya alasan. Apa alasan kamu terlambat datang ke sekolah? Saya di pondok sering mengaji sampai larut malam dan saya sering mengantuk, dan paginya saya harus mengantri mandi bergantian dengan santri lain. Jadi kamu terlambat karena mengantuk dan juga antri mandi ya. Apa usaha yang bisa kamu lakukan agar kamu tidak mengantuk? Saya akan menggunakan waktu sepulang sekolah untuk tidur siang. Ya, lalu apakah ada usaha yang bisa kamu lakukan agar mendapatkan antrian lebih awal untuk mandi? Saya akan mengantri mandi
lebih awal daripada biasanya. Bagus, kamu juga bisa minta tolong kepada pengurus pondok untuk mengkondisikan lingkungan kamu agar kamu tidak terlambat datang ke sekolah lagi ya. Mas Rifai, kamu masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Menurut kamu disiplin itu penting atau tidak? Penting Bu. Disiplin itu saya jadi lebih menghargai waktu dan tepat waktu. Iya, bagus. Dengan disiplin juga kegiatan kita sehari-hari bisa berjalan dengan lebih baik. Baik, Mas Rifai, silahkan kamu bersiap kembali ke kelas untuk pelajaran berikutnya. Mbak Septi sedang apa? Kamu belum mengerjakan PR di rumah? Kamu tahu kalau belum mengerjakan PR itu suatu kesalahan? Tidak apa-apa Mbak, semua orang pernah melakukan kesalahan. Kemarin-kemarin juga ada kan teman-teman kamu yang tidak mengerjakan PR? Mbak Septi belum mengerjakan PR pasti ada alasannya. Kenapa kamu tidak mengerjakan PR? Oh, jadi semalam kamu kelelahan, terus tidur dan tidak mengerjakan PR ya? Tapi tadi kamu terlambat tidak datang ke sekolah? Mbak Septi juga sudah melakukan hal yang baik karena tidak terlambat datang ke sekolah. Tapi tidak mengerjakan PR itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Keyakinan kelas apa yang sudah Mbak Septi langgar? Tanggung jawab itu penting tidak? Kalau sudah tahu tanggung jawab itu penting, apa usaha yang akan Mbak Septi lakukan ke depan? Ada yang lain? Iya, sekarang yuk kita bersiap untuk pelajaran berikutnya ya. Assalamualaikum, nama saya Muhammad Rifai, kelas 6 SD Negeri Semen. Saya bersyukur tidak dihukum oleh Bu Farida ketika terlambat masuk kelas. Saya senang diajak diskusi untuk menemukan solusi atas kesalahan yang telah saya lakukan, yaitu agar lebih disiplin datang ke sekolah. Saya akan berkomitmen melakukan keyakinan kelas. Terima kasih Bu Farida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Kami selaku pemberi materi pada siang hari ini, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah meluangkan waktu, berkenan meluangkan waktu untuk menjadi teman kami dalam penyampaian diseminasi ini. Mengucapkan terima kasih, banyak kesalahan dan maaf. Salam bergerak dan bergerak. Salam bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.